Wah, lihat, ada yang baru masuk nih. Akunnya nggak ada namanya. Halo kakak misterius, selamat bergabung ya. Katanya dia mau kasih kejutan besar malam ini. Apa itu? Paus. Bener mau kasih aku paus. Kamu ngapain di sini? Ini udah malam. Tadi ibu kamu nyariin. Ayo kita pulang. Heh, kamu jangan ganggu aku. Aku nggak mau pulang sebelum dapat paus. Kamu pergi aja sana. Ayo kita pulang. Jangan di sini. Di sini bahaya. Halo, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di siaran cantik malam ini. Wah, baru mulai sudah ada 1000 penonton ya. Terima kasih banyak yang sudah mampir. Malam ini kita lanjut ngaji surat yang kemarin ya. Tapi tunggu dulu. Dia pasti kayak gitu lagi. Aduh Kak Doni, terima kasih ya bunganya. Tapi masa cuma bunga sih Kak? Kakak nggak lihat nih, aku udah pakai dandan maksimal begini. Mataku sampai perih loh pakai bulu mata palsu demi kalian. Ayo dong, mana nih kado pausnya? Kalau ada yang kirim paus, aku langsung baca 10 ayat sekaligus pakai suara paling merdu. Nah kan, benar. Yang mampir cuma buat nonton gratisan, mending minggir dulu deh. Aku nggak semangat kalau nggak ada saweran. Nalia, jangan kayak gitu. Kalau mau ngaji, ya ngaji aja. Kamu jangan ikut campur deh, daripada kamu ganggu di sini. Mending kamu pulang aja sana. Nalia, berhenti melakukan itu. Kamu aja cuma buat dapat gift aja. Itu sama aja kamu. Aduh, udah nggak usah banyak ngomong. Sana pergi. Aku nggak butuh kamu ada di sini. Ganggu aja. Ayo dong, kirim pausnya. Kalau kamu ngasih aku paus, aku bakalan ngaji 1 ayat yang paling aku suka. Lagi-lagi Nalia kayak gitu. Kenapa dia mempermainkan ayat seperti itu? Nalia, nak, berhenti dulu sebentar ya. Itu udah masuk waktu sholat isya. Udah lewat malah. Ayo keluar dulu, kita sholat bareng. Bu Hindun udah siapkan sajadahnya di ruang tengah. Aduh Bu, kan udah ku bilang jangan berisik kalau aku lagi siaran. Ini penonton lagi rame-ramenya, mereka lagi pada semangat kirim hadiah. Kalau aku berhenti sekarang, nanti mereka pindah ke siaran orang lain. Sayang kan duitnya? Bukan begitu, nak. Ngaji itu kan ibadah. Kenapa malah dipakai buat minta-minta uang begitu? Ibu merasa tidak enak dengarnya. Malu kalau kedengaran tetangga sebelah. Aduh Bu, denger ya, zaman sekarang itu semuanya butuh duit. Tetangga mau ngomong apa ya terserah mereka. Jangan seperti ini, nak. Nggak baik. Ibu nggak mau kamu jadi omongan tetangga. Yang penting dapur kita tetap ngepul kan? Ibu nggak tahu aja. Tadi ada yang janji mau kirim kado paling mahal. Kenapa kamu selalu seperti ini? Kalau itu cair, kita bisa beli mesin cuci baru. Jadi udah ya, ibu jangan ganggu dulu. Mending ibu doain aja supaya pausnya muncul banyak malam ini. Nah, itu nggak baik. Ada banyak cara buat. Udahlah Bu, ibu tuh kebanyakan ngomong tahu nggak? Aku mau lanjut live lagi, ibu jangan ganggu aku. Ya Allah, ampuni dosa anakku. Jangan biarkan dia larut dalam kesenangan sementara. Sore Naila, baru bangun atau baru mau mulai kegiatan nih? Kenapa Pak RT? Jangan kepo deh. Itu tadi saya dengar dari warga. Katanya nanti malam ada acara pengajian bareng di musola buat mendoakan kampung kita yang lagi sering kena rob. Kamu ikut ya? Ajak Bu Hindun juga. Aduh, maaf banget ya Pak RT, jadwal saya nanti malam udah penuh. Saya udah janji sama penonton mau siaran jam 8 tepat. Emangnya nggak bisa diundur? Jarang-jarang loh kamu ikut pengajian. Kalau saya nggak muncul, nanti rating saya turun. Penonton setia saya bisa kabur semua, Pak. Tapi kan ini buat kebaikan kampung kita sendiri. Nal, lagian bukannya kamu tiap malam juga ngaji di HP itu? Apa bedanya kalau sekali-sekali ngajinya bareng di musola? Bedanya jauh lah, Pak. Kalau di musola, saya ngaji cuma dapat nasi kotak sama pegel-pegel doang. Tapi kalau di siaran saya, 1 ayat bisa jadi uang. Pak RT tahu nggak berapa harga 1 kado paus? Bisa buat beli beras 1 karung, Pak. Jadi mending saya ngaji di depan kamera aja, jelas ada hasilnya. Pak RT lanjut aja duluan ya, saya masih sibuk. Ya udah, saya minta maaf kalau saya mengganggu kamu.
ada Pak RT. Ada apa ya, Pak? Ah begini Bu, saya mau ngasih tahu malam ada acara pengajian bareng di musola buat mendoakan kampung kita. Apa Bu Hindun bisa datang? Insya Allah saya datang, Pak. Terima kasih untuk informasinya ya, Pak. Saya minta maaf atas sikap anak saya ya, Pak. Ah biasa Bu, kalau begitu saya duluan ya Bu Hindun. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dahlia, makan dulu itu singkongnya. Tadi ibu dikasih sama tetangga sebelah. Oh iya, ibu mau ngomong pelan-pelan sama kamu. Ibu tadi subuh dibilangnya orang-orang, katanya cara kamu ngaji di HP itu agak kurang pantas, pakai dandan tebal begitu, terus suaranya dibuat-buat. Aduh, ibu lagi. Siapa sih tetangga yang hobi gosip itu? Banyak tetangga kita, Nak. Aduh, mereka pasti iri karena nggak bisa cari uang segampang aku kan. Lagian ini namanya teknik pemasaran, Bu. Penonton itu suka yang bening-bening, suka yang suaranya manja. Ibu bukan masalah uangnya, Nak, tapi ibu takut kalau kamu kualat. Ayat suci itu buat menenangkan hati, bukan buat mainan supaya orang kirim kado. Ya emangnya kenapa sih, Bu? Biarin aja, orang mau ngomong apapun gak usah ditanggepin. Bukan itu masalahnya, Nak. Kamu sampai sering lewat saat maghrib cuma gara-gara ngejar jam tayang. Apa itu nggak salah namanya? Ibu ini pikirannya kuno banget ya. Sekarang itu dunianya udah berubah, Bu. Rezeki itu datang dari mana aja. Dan sekarang jalannya lewat kamera ini. Tapi bukan seperti itu caranya. Masih banyak cara lain, Nak. Ibu takut kamu kualat. Harusnya ibu itu senang punya anak pinter cari peluang, bukan malah nakut-nakutin pakai kata kualat. Selama uangnya masuk ke rekening, berarti cara aku benar, Bu. Tolong ya, jangan halangi aku lagi. Halo semuanya, malam ini aku siarannya spesial banget, langsung dari pinggir laut, biar suasananya makin syahdu pas aku baca ayatnya. Tapi kok ini kado yang masuk cuma es krim sama bunga sih? Receh banget Kak, penonton ada 5.000 orang, masa nggak ada yang mampu kirim paus? Itu bukannya Naila ya, yang sering minta gift itu? Iya, gak habis pikir ya, dia mau ngaji kalau dikasih gift aja, itu sama aja dia menjual ayat. Wah, gak bisa dibiarin ini. Mau kemana? Tahan dulu, jangan kepancing. Kita lihat dulu aja dari sini. Kalau dia berlebihan, baru kita samperin. Jangan sampailah kita bikin keributan. Oke, kita lihat dari sini. Apa? Ada yang bilang aku mendingan pulang karena ombak lagi besar. Duh kakak, ombak itu nggak serem. Yang serem itu kalau saldo aku nggak nambah. Kayaknya emang cukup kenceng. Ayo dong, tantang aku. Siapa yang berani kasih paus malam ini? Aku bakal baca doa apa aja yang kalian mau. Mau minta kaya, mau minta jodoh, sini aku bacain lewat doa premium kalau pausnya muncul. Jangan pelit-pelit lah, pahala kan butuh modal juga. Ih, kok tiba-tiba sinyalnya nggak ada sih? Duh, aku harus cari sinyal nih. Aduh, sinyalnya naik turun terus nih. Tapi demi kalian, aku tetap bertahan di sini. Wah, lihat, ada yang baru masuk nih. Akunnya nggak ada namanya. Halo kakak misterius, selamat bergabung ya. Katanya dia mau kasih kejutan besar malam ini. Apa itu? Paus. Bener mau kasih aku paus. Kamu ngapain di sini? Ini udah malam. Tadi ibu kamu nyariin. Ayo kita pulang. Heh, kamu jangan ganggu aku. Aku nggak mau pulang sebelum dapat paus. Kamu pergi aja sana. Ayo kita pulang. Jangan di sini. Di sini bahaya. Apaan sih kamu? Jangan ganggu aku. Di sini tempat paling aman. Kamu aja yang pergi. Sana. Aku nggak butuh kamu ada di sini. Kamu tuh emang keras kepala ya. Ganggu banget sih dia. Wah, ini HP-ku kenapa panas banget? Layarnya jadi biru semua. Kak, kamu bener kirim paus, tapi kok gambarnya beda? Gambarnya kayak nyata banget, kayak mau keluar dari layar HP. Ih, kok
tangan aku basah. Ini air dari mana? Baunya amis banget, persis kayak bau bangkai ikan di pasar. Sinyalnya kok jadi suara air begini? Aduh, tolong! Ini HP-nya nggak bisa dimatiin. Aduh, rusaklah HP ini. Sialan, mahal-mahal beli malah begini. Ini kenapa layarnya nggak bisa disentuh sih? Airnya makin banyak keluar dari lubang charger. Rasanya asin lagi, persis air laut. Kak, siapapun yang di live tadi, berhenti kirim gift-nya. Aku nggak bercanda, ini nggak lucu. Kenapa hawanya jadi pengap banget sih? Bau amisnya makin tajam, kayak ada ribuan ikan yang mati di sini. Itu apa di lantai? Kok bayanganku di genangan air itu bentuknya bukan manusia, bentuknya besar banget. Tolong! Siapa aja yang masih nonton, panggilin ibu. Aku nggak bisa gerak, kakiku rasanya berat banget kayak nempel di lantai. Ibu, tolong Nalia. Badan Nalia sakit semua. Bu, kulitku kenapa jadi licin begini? Kenapa warnanya jadi abu-abu? Panas, Bu. Rasanya badanku kayak dibakar. Tapi kedinginan di saat yang sama. Nggak mau. Aku nggak mau jadi begini. Ambil aja semua uangnya. Ambil aja semua gift-nya. Aku mau balik jadi manusia, Bu. Ibu, tolong. Airnya makin tinggi. Aku nggak bisa napas kalau nggak ada air. Tapi aku takut tenggelam. Ibu. Ibu, tolong aku, Bu. Aku nggak mau kayak gini. Tolong, siapapun tolong aku. Aku nggak mau kayak gini. Nalia, kamu di mana, Nak? Ya Allah, ini air apa? Kok asin semua begini? Nalia, astagfirullahaladzim, makhluk apa ini? Nalia, kenapa ada mata manusia di situ? Nak, ini benar kamu? Jawab ibu, Nak. Jangan diam aja. Mana suaramu yang tadi teriak-teriak di HP? Kenapa sekarang cuma bisa nangis begini? Ini teguran kan? Ibu udah bilang jangan sombong sama Gusti Allah. Sekarang kalau udah begini, siapa yang mau kasih kamu kado? Siapa yang bisa bantu kamu balik jadi orang? Ya Allah, kasihan anakku. Ya Allah, aku gak sanggup lihat anak aku seperti ini. Ayo, cepat dorong. Kalau matahari terbit dan dia masih di sini, kulitnya bisa kering. Kita harus bawa dia ke air cepatnya. Berat sekali ini. Ayo, tambah orang lagi. Ini benar si Nalia, Pak Rete. Kok bisa jadi begini? Padahal tadi sore saya masih lihat dia sombong banget di depan rumah. Apa benar ini gara-gara kualat sama ibunya dan main-mainin agama? Sudah, tolong jangan banyak tanya dulu. Bantu anak saya kembali ke tempat yang seharusnya. Kita sedang berusaha, Bu. Dia udah gak bisa bicara lagi. Jangan ditambah lagi dengan omongan buruk kalian. Nalia sudah tahu dia salah. Lihat matanya, dia sudah minta ampun. Sabar ya, Bu. Kita semua bantu. Tapi ini keajaiban sekaligus peringatan buat kita semua. Jangan sampai ada lagi yang anggap ibadah itu cuma buat konten. Ayo, 1, 2, 3, dorong lagi. Sedikit lagi sampai ke bibir dermaga. Kamu yang sabar ya, Nak. Kita akan ke laut sedikit lagi. Nalia, aku gak nyangka kamu bisa jadi seperti ini. Andai aja waktu itu aku lebih tegas buat ajak kamu pulang, mungkin ini semua gak akan terjadi. Aku minta maaf, aku gak bisa jadi teman yang baik buat kamu. Nalia, Nak, dengerin ibu. Airnya udah sampai di badanmu. Kamu gak akan sesak lagi sekarang. Ibu minta maaf ya, Nak. Mungkin ibu yang kurang tegas mendidik kamu, sampai kamu merasa uang itu segalanya di atas dunia ini. Saya gak nyangka bakalan sedih ini. Iya, sama. Perpisahan ibu dan anak gak ada yang gak sakit. Ibu gak pernah butuh kado-kado mahal itu. Ibu cuma butuh kamu yang dulu, yang kalau disuruh sholat langsung jalan, bukan yang
sibuk sama layar HP. Udah, jangan menangis lagi. Anggap aja laut ini sajadah kamu sekarang. Kalau ini memang jalan yang harus kamu tempuh buat nebus semua kesalahan kemarin, Ibu ikhlas. Sudah, Bu, ini waktunya. Ibu bakal tetap di sini, di pinggir pantai ini tiap sore. Ibu gak akan berhenti kirim doa buat kamu, supaya suatu saat nanti kalau Tuhan mengizinkan, kamu bisa pulang lagi jadi anak ibu yang biasa. Pergilah, Nak, ikutin arus airnya. Anakku, ya Tuhan, anakku pergi. Allah punya rencana yang lebih indah, Bu. Ini jadi pelajaran untuk kita semua. Serahkan semuanya sama yang di atas, Bu. Semoga Nalia selalu dilindungi. Kita pulang yuk, Bu. Kalian duluan aja, saya masih mau di sini, hanya sebentar. Ibu, maafkan Nalia. Ternyata benar kata ibu, rezeki yang dipaksakan dengan cara yang salah itu nggak akan membawa berkah. Sekarang aku punya dunia yang luas, tapi aku sendirian. Nggak ada lagi cahaya ring light, nggak ada lagi komentar pujian. Yang ada cuma gelap dan dinginnya dasar laut. Ternyata satu doa tulus dari ibu jauh lebih mahal daripada ribuan kado paus yang aku kejar semalaman. Kembalilah saat waktumu tiba, Nak. Ibu tunggu di sini, akan selalu tunggu kamu.